Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat database menggunakan exam dengan CMD. Jadi database yang saya membuat di sini yaitu database terkait COVID-19. Langsung saja saya mulai untuk pembuatan databasenya. Pertama yaitu kita aktifkan exam terlebih dahulu. Jadi awalnya itu seperti ini, kita start Apache dengan MySQL. Nah, selanjutnya kita masuk di phpMyAdmin yang ada di exam. Kita masuk di browser, kemudian localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu, kemudian nantinya kita isi di CMD. Nah, kita buat nama databasenya. Yang pertama database COVID. Jadi database yang mau saya buat di sini yaitu database COVID. Jadi kita COVID-19. Kemudian kita create. Nah, setelah kita create, kita buatkan tabel dalam database ini. Jadi ada dua tabel. Tabel pertama yaitu tabel rumah sakit dan puskesmas. Langsung saja tabel rumah sakit. Di sini ada 5 kolom. Kemudian kita masukkan, kita isi nama-nama kolom. Nama kolom yang pertama yaitu ID perawat, kemudian poliklinik, kemudian biaya, kemudian jenis penyakit, kemudian waktu sakit. Sini kita masukkan waktu sakit, ID perawat integer, velus 10, sini varchar velusnya 30, sini varchar juga 30. Di sini jenis penyakit kita pakai varchar juga 30. Kemudian waktu sakit varchar juga kita masuk 30. Nah, selanjutnya untuk null index kita beri primary key untuk ID perawat, kemudian oke. Nah, setelah selesai kita save. Ini tabel yang pertama. Untuk tabel kedua yaitu ruang puskesmas. Kita tambahkan 1 karena ada tambahan kolom. Kita juga gunakan 5 kolom. Nah, yang pertama yaitu ID RM, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, kemudian waktu sembuh. Nama, alamat, jenis kelamin, waktu sembuh. Nah, ini IDRM kita kasih integer, nama varchar, alamat varchar, ini juga varchar, waktu sembuh kita kasih varchar. Ini 10 untuk velusnya. Velus ini jumlah huruf atau angka yang ada pada kolom tersebut. Di sini kita kasih 30 saja. Sini 30, sini 30. Jadi bergantung kemauannya teman-teman. Selanjutnya untuk ID RM-nya kita jadikan primary key. Oke. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada 2 tabel. Untuk memudahkan saya nantinya
menjalankannya di CMD, saya isi terlebih dahulu di sini sebagai acuan saya nantinya. Jadi saya insert pertama di puskesmas. Untuk puskesmas ID-nya kita kasih satu-satu, kemudian part nama Waldi, alamat Pajalesang, jenis kelamin laki-laki, waktu sembuh. Jadi saya pasang 16 Januari 2021. Nah, selanjutnya kita save. Oke. Sudah jadi satu tabel, ini isinya. Kemudian di rumah sakit saya juga mau isi. Yang pertama itu satu, untuk ID perawat poliklinik saya masukkan Siti Madayang. Kemudian biaya kita kasih 200.000. Untuk jenis penyakit cacar air. Untuk waktu sakit 1 Januari 2021. Kita go. Oke. Di sini masing-masing tabel sudah ada isinya. Selanjutnya kita masuk di CMD untuk pengisian tabel, dan ada beberapa perintah yang nantinya kita isi. Kita Windows R masuk di CMD. Nah, pertama yang kita ketikkan CD untuk masuk di room exam, kemudian CD exam, kemudian kita masuk di CD MySQL, bin, enter, kemudian MySQL root p, password. Nah, setelah selesai kita tampilkan database-nya. Kita masukkan perintah show databases, titik koma. Nah, di sini ada database. Di sini ada database. Kita buka database COVID dengan perintah use COVID-19, kemudian titik koma, enter. Nah, ini sudah masuk di database COVID. Nah, langsung saja kita tampilkan tabel yang ada pada database COVID ini dengan perintah show tables. Nah, di dalam database ini ada dua tabel, yaitu R puskesmas dengan R rumah sakit. Selanjutnya kita tampilkan isi dari database ini, yaitu DSCR rumah sakit.
atau rumah sakit. Des maaf salah ketik, rumah sakit. Nah, di dalam tabel rumah sakit ada ID perawat, poliklinik, kemudian biaya, jenis penyakit, waktu sakit. Kemudian kita insert, kita juga tampilkan terlebih dahulu puskesmas. Nah, kemudian kita insert kita insert atau kita isi kolom, kan sudah ada kita isi di PHP admin. Jadi saya contohkan kembali di sini untuk pengisiannya di CMD. Jadi saya isi insert into R sakit dalam kurung ID perawat, koma, di sini ketik 1, kemudian poliklinik, koma, biaya, koma, selanjutnya jenis penyakit, JNS, penyakit, tanda petik, koma, waktu sakit. Mohon maaf, di sini tidak menggunakan tanda petik. Kemudian balas kurung, values atau isinya. Jadi yang ini adalah kolomnya, kemudian isinya kita masukkan values. Di sini rumah sakit. Jadi untuk valuesnya tadi sudah kita isi 1, berarti di sini kita isi 2. Kan sudah ada tadi 1 kita isi di tempat lain atau di PHP admin 1, berarti kita isi 2. Kemudian untuk nama Ripaldi, koma, Ripaldi sudah ada, tulis Reza.
Kemudian rumah sakitnya, nama, poliklinik kan sudah ada ID. Oh mohon maaf, untuk di rumah sakit polikliniknya Bayangkara. Polikliniknya Bayangkara, ID-nya diperawat. Kemudian poliklinik biayanya kita isi 80.000. 80.000. Selanjutnya apalagi, jenis penyakit kita isi, jenis penyakit infeksi, kemudian jenis penyakit di sini kita tulis infeksi. Kemudian waktu sakit itu kita kasih masuk 05 Januari 2021. Oke. Nah, selanjutnya kita balas kurung dan petik 2 enter. Oke. Di City di Puskesmas juga, Puskesmas kita ganti sini, Puskesmas, kemudian ID RM, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, kemudian waktu sembuh kita isi juga di puskesmas. Di sini kita masukkan tadi 11, ini 22, kemudian nama orangnya Ishak, jalan, kemudian setelah nama alamat JL Ahmad Rasak, kemudian setelah alamat jenis kelamin, salah ganti, kita ulang kembali, mohon maaf. Puskesmas, ini RM, mohon maaf tadi salah klik, nama, alamat, jenis kelamin, waktu sembuh, kemudian isinya di sini 22, kemudian nama Ishak, kemudian setelah nama alamat L
Ahmad Rasak. Setelah itu jenis kelamin laki-laki, kemudian waktu sembuh kita masukkan 18, udah 1, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya itu setelah kita insert, kita select atau kita lihat isi dari tabel tersebut. Menggunakan perintah select from sakit, enter. Nah, kan Siti Manda yang tadi ini sudah kita isi di PPM admin. Ini yang kita tambahkan tadi Bayangkara, kemudian kita cek juga di RS Puskesmas. Nah, yang tambahkan tadi adalah Ishak. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah Enerjoy. Jadi Enerjoy di sini, jadi kita menggabungkan antara dua tabel tersebut. Langsung saja kita masukkan select yang mau kita masukkan yaitu nama, alamat, jenis kelamin, kemudian waktu sakit, kemudian jenis penyakit, kemudian waktu sembuh, kemudian biaya. Kemudian kita masukkan perintah from Puskesmas inner join sakit on Puskesmas titik ID perawat. Kita lihat di atas ID perawat sama dengan R Puskesmas sama dengan R Puskesmas titik ID perawat. Error. Mohon maaf. Select nama, alamat, jenis kelamin, waktu sakit, jenis from
ada yang salah. Puskesmas on air puskesmas, ID perawat sama dengan air puskesmas, ID perawat. Oh maaf, jadi di sini ada salah ketik. Sini harusnya IDRM. Nah, mohon maaf tadi salah. Jadi lokasi dari ID perawat itu salah ketik. Jadi maksudnya di situ tadi yaitu ID puskesmas. Nah, ID puskesmas di sini yang ada itu IDRM untuk primary key-nya. Nah, jadi di sini sudah ada nama, alamat, jenis kelamin, waktu sakit, jenis penyakit, waktu sembuh, biaya. Setelah selesai untuk inner joy, kita masuk kita select dulu, select from, kita lihat terlebih dahulu, enter. Select R sakit dengan select puskesmas. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu kedua tabel tersebut. Kemudian kita perintah yang akan kita gunakan di sini yaitu perintah alter change. Jadi saya bisa masukkan alter tabel R sakit cange ceng. Yang saya mau alter ceng di sini tuh mengganti nama. Jadi ID perawat ini saya mau ganti di rumah sakit, alter cange ID perawat saya mau ganti dengan nomor perawat. Jadi saya tulis INT untuk pelusnya, jenis pelusnya INT kurung 20. Nah, selanjutnya enter. Nah, selesai. Saya ganti juga di puskesmas sama dengan puskesmas, IDRM saya mau ganti menjadi nomor RM. INT saya juga mau kasih integer, dia 20, valuesnya 20. Ntar kita cek. Kita lihat DSC DSC R sakit. Nah, di sini tadi ID perawat dia ganti nomor perawat. Puskesmas. Nah, di sini IDRM kita ganti jadi nomor RM, itu fungsi change. Selanjutnya kita
masuk di delete. Jadi saya mau delete terlebih dahulu. Sebelum saya delete, saya tampilkan, saya lihat dulu. Nah, setelah itu saya mau delete kolom dari tabel ini. Nah, kita isi yaitu delete from r sakit where r sakit yang mau kita hapus di situ di bagian where nomor perawat nomor perawat sama dengan nomor perawat kita mau hapus di 02. Hapus di ID di tabel rumah sakit mau kita hapus yang nomor 2. Makanya saya tadi mau tambahkan karena ini membantu saya nantinya untuk kinerja di CMD. Kemudian balas kurung titik koma enter. Oke, di puskesmas juga, puskesmas nomor RM sini 2 saya mau hapus. Nah, selanjutnya kita tampilkan rumah sakit hilang. Jadi isinya tinggal 1 ya, karena tadi sudah di delete. Kemudian saya juga tampilkan puskesmas. Nah, sama-sama tinggal 1. Selanjutnya kita gunakan setelah kita select seperti ini, saya mau masuk di perintah alter drop. Jadi yang saya mau drop di sini setelah select from puskesmas, kemudian alter table r sakit drop. Saya mau hilangkan kolom ini, kolom waktu sakit di tabel rumah sakit. Waktu sakit. Jadi saya mau drop, enter. Nah, kita drop juga di puskesmas. Saya mau drop waktu sembuh. Saya mau drop di sini waktu sembuh. Kemudian enter. Kita cek apakah hilang.
Nah, di sini waktu sakit sudah tidak ada, kita cek juga di sini. Nah, sudah hilang. Waktu sembuh dengan waktu sakit itu hilang. Itu fungsi dari alter drop. Nah, kita masuk di jadi di sini saya mau update. Saya masukkan perintah update. Jadi saya mau DSC dulu. DSC sakit. Saya mau lihat kolomnya. Mana DSC? DSC puskesmas. Oke. Selanjutnya saya mau update. Jadi kita masukkan perintah update R sakit, update R sakit, set JNS. Saya mau update di JNS penyakit. Di jenis penyakit saya mau ganti mana oh ya, jenis penyakitnya saya mau ganti. Tadi jenis penyakit menjadi isi jenis penyakit itu yang mau saya ganti. Buka kurung, kutip, saya kan tadi cacar air. Nah, kita ganti menjadi malaria. Where nomor perawat sama dengan di 1. Nah, oke. Kita ganti juga di sini apa yang saya mau ganti, alamatnya. R puskesmas. Puskesmas. Jadi alamatnya di sini, alamat kan tadi amat terasak, saya mau ganti, maaf, alamat saya mau ganti alamatnya Jalan Batara. Kemudian where nomor jadi kita bukan nomor perawat di sini, tadi nomor RM itu 11, enter. Oke. Jadi kita tampilkan, kita select R sakit. Nah, di sini tadi jenis penyakitnya dari penyakit cacar air diganti dengan penyakit malaria. Itu fungsi update. Kemudian untuk di sini tadi Jalan Ahmad Terasak diganti menjadi Batara. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.